Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Sowan ke Demak ya. Caimin minta doa dukungan ke Kiai Monif Zuhri di Pilpres di 2024. Wow, satu persatu Caimin sudah bergerak di situ begitu kan. Kemarin di Jawa Timur ya dan sekarang sudah ya ke Jawa Tengah itu. Artinya kemenangan target utama di Jawa Tengah itu 10 juta begitu kan. Ya sangat enteng sekali kalau menurut saya pribadi karena di Jawa Tengah sudah lumbungnya PKB begitu kan ya. Kalau tidak PDP ya PKB di situlah begitu kan. Di Jawa Timur sudah jelas kemenangan mutlak di situ walaupun lembaga survei berseleweran di mana-mana pada hakikatnya memojokkan bahwa Anies Caimin itu sudah kalah mereka. Ya drastis begitu. Tapi orang-orang tidak begitu percaya begitu karena realitas dan perkembangannya hari ini menunjukkan bahwa begitu ya Anies Caimin sudah diminati begitu kan. Apalagi sekarang ya Caimin sudah sowan minta doa restu begitu kan ya ke para kiai di Jawa Tengah ya khususnya Kiai Monif Zuhri ya di Pilpres di 2024. Ini antusiasme sangat luar biasa loh begitu kan. Walaupun ada lembaga survei yang mengatakan bahwa wah ini Caimin ya Anies Baswedan memilih Caimin katanya turun begitu elektabilitasnya begitu. Ya bagi mereka lah yang menggunakan lembaga survei begitu dan pada hakikatnya orang-orang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei itu begitu ya. Bakal calon wakil presiden Baca Pres Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin bersilaturahmi ke kediaman pengasuh pondok pesantren Giri Kusumo ya Demak Kiai Monif Zuhri. Wow, luar biasa begitu ya. Lah ini semoga para kiai dan Gus ya Wapres senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Hati-hati Gus Imin ya, ada sepertinya mau dikudeta sama Yakut. Wow, apa maksudnya begitu ya? Dengan cara war speech, memainkan kaum Ansor dan Banser, semua demi menggagalkan Anda jadi cawapres. Benarkah seperti itu? Saya kira tidak begitu ya. Bukan cara-cara yang kemudian dilakukan oleh Gus Yakut atau yang lainnya begitu kan. Tidak mungkinlah mengkudeta, tapi yang namanya politik bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu kan ya. Kalau lantas dikudeta bagaimana? Habislah sudah begitu ya. Alhamdulillah Muhaimin menjadi wapres ya. Energi yang luar biasa. Semoga sehat selalu Pak Anies Baswedan. Loh. Kok ndak ada centang birunya katanya begitu ya. Ya ini mungkin akun baru begitu ya. Kok nggak mampir ya ke Jepara sekalian Cak ini? Ya tunggu satu persatu akan ya menemui ya para kiai, para ulama di situ begitu. Kita tunggu saja begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Saya berasumsi bahwa Anies Caimin ini bisa saja menang satu putaran loh begitu. Saya asumsikan seperti itu begitu. Mengapa? Karena begini, hitung-hitungan ya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di masyarakat hari ini begitu kan. Begitu banyak antusiasme sangat luar biasa sekali yang mendukung Anies Caimin ini begitu kan. Karena pada hakikatnya kita lihat saja para ulama di Jawa Timur, di Jawa Tengah dan bahkan surveinya di Jawa Timur apalagi, di Jawa Tengah, di Banten, di Bali, terus kemudian di DKI begitu kan ya. Terus kemudian ini menunjukkan bahwa tren hari ini Anies Caimin sudah diminati begitu. Di kalangan milenial juga sama mereka begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja bisa menang satu putaran. Ya mungkin 54% di situ atau 50% di situ begitu kan kemenangan itu sudah mutlak begitu kan. Ya pada hakikatnya kita lihat saja begitu karena yang kita hadapi itu kan politik begitu kan. Bisa saja di detik-detik akhir di TPS yang bisa menentukan itu begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya insya Allah ada kemenangan besar kepada Caimin ini begitu ya. Bahkan sowan ke Demak Caimin minta doa dukungan ya kepada Kiai Monif Zuhri di Pilpres di 2024. Bahkan bakal calon wakil presiden Baca Pres Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin bersilaturahmi ke kediaman pengasuh pondok pesantren Giri Kusumo ya Demak Kiai Hanif Monif ya Monif Zuhri yang mengaku senang ya sedapat sowan sekaligus meraih dukungan dari Kiai tersebut mendampingi para Pilpres ya pada Pilpres 2024 mendatang. Caimin mengungkapkan dirinya turut memohon arahan terkait langkah politiknya ke Kiai karismatik yang juga mursyid Tarikoh ya Naksabadiyah Khalidiyah itu Romo Kiai Monif Zuhri adalah tokoh panutan bagi saya yang selalu memberikan arahan untuk wejangan di setiap langkah politik saya. Ini langkah luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Daripada dikontrol para oligarki yang punya kepentingan besar negara kita yang meraup ya uang-uang kita begitu kan ya, dirampok besar-besaran, mending para ulama dan kiai yang menjadi kontrol Anies Caimin di sini begitu kan. Coba bayangkan lihat saja yang lain begitu bagaimana para oligarki yang dimainkan di situ begitu kan untuk menyandang dana yang sangat luar biasa. Anies Caimin ini adalah dibandingkan dengan
calon-calon yang paling kecil mereka begitu kan. Maka disinilah yang kemudian kalau Anies Caimin menang, insya Allah arahan para kiai itu akan senantiasa menghasilkan sebuah kesejahteraan yang ada begitu. Kita tunggu saja mereka begitu kan ya. Insya Allah ada kemenangan besar begitu ya. Saya terus memohon doa dan dukungan ya beliau ya untuk pilpres yang akan datang ya katanya. Bahkan ya alhamdulillah beliau insya Allah akan terus mendampingi saya terus ya katanya begitu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini mengatakan Kiai Monif sejak dulu terus memberikan inspirasi baginya dan kader PKB terutama di wilayah Jawa Tengah. Saat ini begitu ya Kiai Ma'ruf juga Kiai Monif ya juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah. Sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah, beliau senantiasa memberikan inspirasi begitu kan untuk seluruh kader ya, baik spiritual maupun nasional. Sebagai informasi dalam kunjungan ini didampingi Ketua DPW PKB Jateng Kiai Yusuf Khodari, Wabinkum DPP PKB Bambang Susanto ya, serta anggota DPR RI Fatan Subki ya, bahkan rombongan dijamu makan siang dengan sambal terong. Ini potensi yang sangat luar biasa. Para kiai di situ bersatu untuk mendukung Anies Caimin di situ. Masa kita enggak begitu sebagai santri begitu kan ya? Maka di sini bangga sekali para santri, para ulama punya kader ya seperti Caimin ini begitu kan, seorang santri bisa masuk ke istana. Ini sebagai bentuk bahwa ya seorang santri bisa menjadi wakil presiden dan bahkan bisa menjadi presiden. Kan begitu logikanya begitu kan. Masa seorang santri begitu kan, seorang kiai begitu kan ya hanya menjadi penonton-penonton saja begitu kan ya. Akibat mereka yang mengendalikan sana sini, para oligarki yang memberikan peran penting di situ. Bantalah dengan adanya situasi dan kondisi ini bahwa politik selama ini menjadi capres-cawapres itu bukan soal uang, tapi soal kesejahteraan masyarakat di situ. Itu yang paling penting. Maka santri punya cita-cita menjadi presiden bisa saja terjadi di situ begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita lihat saja realitas dan perkembangan itu begitu. Dan bahkan di satu sisi usai silaturahmi Caimin bersama Kiai Monif dan seluruh rombongan berziarah ke makam sesepuh ya Kiri Kusumo, mereka melunturkan tahlil dan doa untuk ayahanda Kiai Monif ya Kiai Muhammad Zuhri dan seluruh ahli kubur di tempat itu ya. Ini sangat luar biasa. Ini sudah mulai ke Jawa Tengah ya. Anies Caimin begitu kan ya, berziarah di situ, sowan bersilaturahmi bersama begitu. Ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya kalau bukan Anies Caimin siapa lagi coba ingin membangun bangsa kita begitu ya. Karena mereka lah yang punya kapabilitas, yang punya untuk mensejahterakan bangsa kita. Itu artinya apa? Artinya mari bergandengan tangan bersama-sama kaum santri, kaum milenial, anak muda, para kiai kita bersatu bersama-sama. Rebutlah ya kekuasaan mereka demi bangsa dan negara. Siapa lagi coba bayangkan dengan harga-harga pohon bahan pokok selama ini ya mahalnya luar biasa. Beras mahalnya luar biasa begitu. Mungkin dengan adanya Anies Caimin insya Allah ada kesejahteraan besar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.